Jumpa lagi bersama saya, Mas Tova. Di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana menganalisa iklan produk di TikTok Shop ya. Setelah sebelumnya kita sudah mengatur kolom, maka dengan mudah kita bisa menganalisa karena kita telah mengatur matriks-matriks sebagai KPI, Key Performance Indicator, atau sebagai indikator performa iklan TikTok Shop. Yang pertama adalah total cost-nya, kita bisa lihat berapa, kemudian impresinya berapa ya. Di situ biaya per 1000 impresi adalah 20.900 ya. Kalau ini terlalu tinggi tentu iklan CPM-nya terlalu tinggi maksud saya, maka iklan dipastikan akan mahal ya. Nah, di sini 25 sampai 20 ribu ini cukup murah. Kemudian CTR. Nah, CTR ini mencerminkan konten yang kita pakai ya. Standar minimalnya adalah 1%. Kalau saya ya minimal 1%. Jadi jika CTR-nya kurang dari 1%, teman-teman harus mengganti konten videonya. Kapan? Saat teman-teman itu mengganti atau menganalisa CTR ini setelah minimal adalah 1000 impresi, 1000 sampai 1500 impresi ya. Kemudian total orang yang klik iklan, biaya biaya per kliknya, kemudian orang yang ngeklik itu akan melihat iklan di TikTok Shop ya. Biayanya adalah 1148. Nah, di sini yang ngeklik 64 tapi yang dilihat adalah 68 produk ya. Ini sangat mungkin. Nah, selanjutnya ini untuk produk page view rate ya, dari klik itu lebih dari 100% ya. Karena ada beberapa orang yang melihat. Value-nya per satu orang melihat itu adalah 149.900. Ini adalah harga per produknya. Nah, di sini untuk total nilai yang dilihat, produk yang dilihat itu 10.193.000 ya. Artinya iklan ini lumayan bagus direspon orang. Kemudian add to chart ya, yang melakukan penambahan ke keranjang itu ada 9 orang ya. Biayanya adalah 8.675. Kemudian ini dari klik ya, 14% ini. Kemudian value nilai per add to chart-nya sama 149 ribuan. Nah, yang ditambahkan keranjang itu total nilai produknya adalah 1.349. Kemudian yang masuk ke check out, yang langsung check out tidak menambahkan ke keranjang ya. Di TikTok Shop itu ada 15 orang ya, dimana biayanya adalah 5.206. Artinya memang dengan cost 78.000 ya, ada initiate check out 15, kemudian yang menambahkan keranjang ada 9. Ini performanya cukup bagus, performa iklan ini ya. Kemudian cost per check out ya, itu 5.206 rupiah biayanya. Untuk prosentasenya sekitar 23,44%. Value produknya untuk per produknya yang di check out itu 149.900. Total value-nya yang di check out itu 2.248 ya. Kemudian purchase yang sudah melakukan purchase ada 2. Biayanya 39.000. Di sini shop purchase-nya adalah 3,13%. Nah, di sini average ordernya 178, kemudian gross revenue-nya adalah 357.800. ROAS-nya ya, ROAS ini adalah gross profit, penghasilan kotor ya. Itu 4 kali dibandingkan, berarti 357.800 ini adalah 4 kali lipat dari biaya iklannya. Jadi masih bagus untuk dipertahankan iklan ini ya, tinggal teman-teman mengatur budgetnya. Nah, untuk standar ROAS-nya, karena pada prinsipnya ROAS ini merupakan penghasilan kotor ya, atau gross revenue, pendapatan kotor ya tepatnya. Nah, di situ teman-teman
yang perlu diperhatikan adalah yang terpenting adalah perputaran uang teman-teman itu terjaga. Artinya teman-teman tidak rugi-rugi amat di awal ya. Itu minimal standar yang saya terapkan di awal beriklan adalah 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan biaya iklannya adalah 100.000 ya, uang yang masuk atau pendapatan kotornya 200.000. Itu cukup untuk menjaga perputaran uang, karena bisnis itu pada prinsipnya adalah perputaran uang. Selama teman-teman perputaran uangnya terjaga, maka selanjutnya di sini kita bisa nantinya ketika terkumpul orang yang initiate check out, yang belum purchase, bisa di retargeting. Begitu juga yang add to cart. Ya, begitu juga orang-orang yang hanya melakukan page view ya, hanya melihat produk dan belum membeli, kita bisa melakukan retargeting dengan membuat custom audience di Ads Manager ini gitu ya. Nah, di sini menunya adalah nanti kita masuk ke Audience Manager. Nah, seperti itulah cara simple saya menganalisa iklan produk di TikTok Shop ya. Sangat simple, tidak ribet ya. Tidak perlu teman-teman susah-susah, bingung gitu ya. Saya akan hadir menghasilkan update-update video terbaru berkaitan dengan TikTok Ads, juga tentang Meta Ads atau Facebook Ads ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini dan belum subscribe, silahkan subscribe. Jika ingin mempelajari bagaimana beriklan TikTok Ads secara profesional menggunakan Business Center, silahkan simak baik-baik, simak sampai habis, tonton, jangan sampai di skip ya. Step by stepnya sudah saya siapkan. Bisa juga teman-teman lihat step by stepnya ya, langkah pertama sampai ke video ini di bawah, di deskripsi di bawah video ini ya. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.